Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aprilia Budiandi dengan NIM 21103041003. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai layar peter, client server, master slave, pipe filter, dan broker. Pada bab pertama yaitu mengenai layer pattern. Layer pattern atau pola lapisan membantu untuk menyusun aplikasi yang dapat didekomposisi menjadi kelompok subtugas yang masing-masing berada pada tingkat abstraksi tertentu, di mana pada setiap layer sendiri ini memiliki tugasnya masing-masing, dan layer ini tidak dapat langsung masuk, tetapi pada setiap lapisan harus memenuhi syarat atau lolos dari lapisan sebelumnya. Seperti contoh ketika kita menonton konser, terdapat lapisan keamanan, kita tidak dapat masuk ke dalam konser tersebut sebelum kita dapat melewati lapisan keamanan konser tersebut. Kemudian terdapat komponen-komponen layar arsitektur, di mana di sini terdapat presentation layer, layer business, persistent layer, dan database layer. Presentation layer sendiri merupakan tampilan dan interaksi dengan pengguna, di mana pada presentation layer sendiri bertanggung jawab pada tampilan dan interaksi dengan pengguna dengan menampilkan kepada pengguna dan menerima input dari mereka. Yang kedua yaitu layer business. Layer business merupakan logika bisnis, di mana pada layer business sendiri memproses data dari lapisan presentasi, menerapkan logika bisnis, dan mengembalikan hasilnya. Contohnya pengelolaan bisnis, kelas bisnis, logika validasi. Yang ketiga yaitu persistence layer. Pada lapisan ini bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengambilan data dari penyimpanan permanen, di mana lapisan ini bertanggung jawab untuk memisahkan logika penyimpanan dari data dari logika bisnis, menyediakan antarmuka untuk berinteraksi dengan penyimpanan data. Contohnya, pengaksesan data, kelas entitas, objek akses data. Dan yang keempat yaitu database layer. Pada database layer merupakan penyimpanan fisik dari data aplikasi, di mana database layer mengatur penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data. Contoh dari database layer yaitu sistem manajemen basis data seperti MySQL, PostgreSQL, MongoDB. Selanjutnya, mengapa pada setiap lapisan layer, seperti contoh presentation layer, tidak dapat langsung ke database layer? Karena dalam komponen-komponen layer arsitektur terdapat layer isolation, di mana layer isolation di mana berarti bahwa perubahan yang dibuat dalam satu lapisan arsitektur umum tidak berdampak atau mempengaruhi komponen lainnya, kecuali jika database layer ini dibuka atau presentation layer diizinkan untuk mengakses database layer. Kemudian bab client server. Bab client server yaitu terdapat klien serta server, di mana klien merupakan perangkat atau aplikasi yang meminta layanan atau sumber daya dari server, dan server merupakan perangkat yang menyediakan layanan atau sumber daya kepada klien. Seperti contoh, kita membeli kopi atau memesan kopi kepada pelayan kafe tersebut, di mana kita dapat request untuk jenis kopi, serta ingin ditambahkan es atau panas. Kemudian pelayan tersebut akan merespon keinginan kita dan menyediakan layanan terbaiknya. Karakteristik
dari klien server yaitu pembagian peran yang jelas antara klien dan server. Klien dan server berkomunikasi melalui protokol yang ditentukan. Yang ketiga, server dapat melayani beberapa klien secara bersamaan. Dan yang keempat, secara umum server memiliki sumber daya yang lebih kuat daripada klien. Dalam klien server sendiri terdapat contoh penerapan, di mana web server atau web browser. Sebuah web server menyajikan halaman web kepada web browser melalui protokol HTTP atau database client dan database server, di mana sebuah aplikasi database client dapat mengakses dan memanipulasi data yang disimpan di database server melalui protokol seperti SQL. Selanjutnya kita berada di bab master slave, di mana terdapat sebuah model arsitektur di mana suatu entitas yang disebut master memiliki otoritas utama dan mengendalikan suatu atau lebih entitas lain yang disebut slave. Master sendiri bertanggung jawab atas inisiasi pengolahan pengawasan terhadap slave, serta slave sendiri berfungsi untuk menerima instruksi dari master dan menjalankannya. Contoh penerapan dari slave yaitu distributing computing. Dalam sistem komputasi terdistribusi, satu node dapat bertindak sebagai master yang mengendalikan beberapa node lainnya sebagai slave. Contoh penerapan lainnya yaitu database replication. Dalam replikasi database, satu server database berperan sebagai master yang mengirimkan perubahan data ke server-server lainnya untuk tujuan cadangan atau ketersediaan tinggi. Karakteristik dari master slave yaitu yang pertama, master memiliki otoritas tertinggi dan mengendalikan aktivitas slave. Yang kedua, slave bergantung pada instruksi dan pengaturan yang diberikan oleh master. Yang ketiga, master dapat mengkoordinasikan beberapa slave secara paralel. Dan yang terakhir yaitu adanya mekanisme untuk sinkronisasi antara master dan slave. Kemudian kita lanjut ke bab pipe filter. Sebuah pola desain arsitektur perangkat lunak yang terdiri dari serangkaian komponen independen yang disebut filter yang menerima input pemrosesan dan menghasilkan output. Sebagai contoh sederhananya yaitu filter air kotor ke air bersih, di mana air kotor akan melewati pipa-pipa dan kemudian akan difilter melalui filter-filter dan akan menghasilkan outputan air bersih. Contoh penerapan dari pipe filter yaitu compiler construction. Dalam komplikasi kode sumber, filter-filter seperti scanner, parser, dan generator kode dapat dihubungkan menggunakan pipa untuk menghubungkan kode sumber menjadi output yang diinginkan. Selanjutnya yaitu karakteristik dari pipe filter. Yang pertama, modularitas, di mana setiap filter adalah unit independen yang dapat diganti atau diperbaiki. Dan yang kedua, pemodelan langkah. Pemodelan langkah, proses komputasi dipecah menjadi serangkaian langkah yang dapat dijadikan atau dijalankan secara berurutan atau paralel. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas merupakan filter-filter dapat digabung dan diubah untuk memenuhi kebutuhan pemrosesan. Dan yang terakhir yaitu bab broker pattern, di mana pada bab ini pola desain arsitektur perangkat lunak merupakan sebuah komponen intermediari yang disebut broker, bertindak sebagai perantara antara komponen-komponen lain dalam sistem. Broker memfasilitasi komunikasi, koordinasi, dan manajemen sumber daya antar komponen-komponen yang terpisah. Contoh penerapannya yaitu RPC. Dalam RPC, broker bertindak sebagai perantara antar
cara memanggil dan menerima panggilan fungsi yang terletak di komputer yang berbeda dalam jaringan. Selanjutnya yaitu karakteristik. Karakteristik broker pattern yaitu sebagai perantara, dan yang kedua sebagai pengelola komunikasi, ketiga pemisah ketergantungan, dan yang keempat adalah skalabilitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.